Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Mazmur 145 ayat 18. Demikianlah bunyinya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sobat Kairos, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memilih salib yang bagaimana untuk kita pikul. Salib yang kecil, ringan, ataupun berat. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mengikut Yesus dan memikul salib menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu seberat apapun salib yang sedang kita pikul saat ini, ketahuilah, Tuhan sudah tahu bahwa kita sanggup memikulnya. Sebab Tuhan tidak akan memberikan ujian itu terjadi di luar kemampuan umat-Nya. Kita hanya perlu berseru dan memanggil Dia saat memikul salib itu. Dan firman Tuhan hari ini memberikan janji bahwa Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ini menjadi tanda bahwa Tuhan Allah tidak membiarkan kita begitu saja ketika memikul salib. Allah turut menderita, yaitu Mesias yang ikut serta dalam penderitaan manusia. Jadi, Allah sangat dekat dengan kita ketika kita berseru kepadanya, dan Dia ada bersama-sama dengan kita saat kita memikul salib itu. Sobat Kairos terkasih, firman Tuhan hari ini yaitu Mazmur 145 merupakan rangkuman pengenalan Daud akan Allah yang dia sembah dan sebuah pujian syukur atas pemeliharaan Allah yang senantiasa bermurah hati kepada umat-Nya. Daud menyadari keagungan Allah atas ciptaannya sehingga ia memuji dan meninggikan Tuhan. Daud tidak hanya mengenal Allah yang telah menciptakan bumi ini, tetapi Daud juga mengenal Allah dengan baik sebagai penopang dan pemelihara umat-Nya. Dalam pengalamannya bersama Tuhan, Daud dapat melewati banyak persoalan dan penderitaan hidup sehingga ia dapat memberi kesaksian sebagaimana yang dikatakan dalam ayat hari ini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Daud selalu berseru kepada Tuhan setiap kali dia menghadapi bahaya. Dikala hidupnya terancam, dia dengan sungguh-sungguh memanggil Tuhan dan memohon belas kasihan-Nya. Sehingga Daud selalu merasa bahwa Tuhan itu dekat dan selalu mengetahui betul apa yang dialami Daud. Pengalaman Daud ini menunjukkan kepada kita betapa Allah itu dekat bagi orang yang patah hati. Mazmur 134 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pertanyaannya, lalu mengapa terkadang ketika kita patah hati, jiwa terasa remuk karena persoalan hidup, lalu kita merasa Tuhan seolah-olah jauh dari kita? Mungkinkah kita kurang tekun atau bahkan tidak sungguh-sungguh memanggil Tuhan sehingga seruan-seruan kita tidak sampai kepadanya? Kesaksian Daud ini mempertegas bahwa orang yang berseru kepada Tuhan harus dengan kesetiaan. Kalau dalam terjemahan bahasa Batak kita melihat kata setia itu disebutkan dengan hasitongan, kebenaran. Begitu juga dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan kata setia itu disebut truth. Jadi orang yang berseru kepada Tuhan itu harus di dalam kebenaran dan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu akan terasa dekat kepada kita. Jadi walaupun saudara selalu berdoa dan sudah banyak berdoa dan berseru kepada Tuhan, tapi tetap Tuhan itu terasa jauh, coba kita koreksi. Apakah kita sudah berseru dan berdoa di dalam kebenaran? Apakah seruan-seruan kita hanya sebuah rentetan tuntutan atas permohonan-permohonan kita kepada Tuhan? Apakah doa-doa dan seruan kita hanya sebatas formalitas? Apakah kita berdoa dan berseru kepada Tuhan di dalam keraguan-raguan?
ragu apakah Tuhan sanggup, apakah Tuhan mampu menolong saya. Apakah kita berdoa, berseru kepada Tuhan, tetapi tetap mengandalkan kekuatan dan pikiran? Apakah ketika kita memanggil Tuhan tetapi selalu melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki? Jika demikian, yakinlah saudara akan selalu merasa jauh dari Tuhan, bahkan menganggap Tuhan itu tidak ada. Sobat Kairos yang terkasih, sesungguhnya Tuhan tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan di luar kemampuan umatnya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu kita perlu terus berseru dan berdoa dengan tekun di dalam iman dan pengharapan, sembari melakukan apa yang baik yang berkenan bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jika saudara sudah berulang-ulang meminta dan memohon kepada Tuhan, teruslah berseru dan memohon. Maka apapun pemberian Tuhan akan kita terima dengan tulus ikhlas dan penuh rasa syukur. Bahkan ketika jawaban doa kita tidak seperti yang kita pikirkan. Sebab yang terpenting adalah bahwa kita tetap memiliki Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa kita dan telah menyatakan janji keselamatan dan mahkota kehidupan bagi orang yang percaya dan setia kepadanya. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Amin.